Halo, kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat game kembali, tapi kali ini rencana pembuatan gamenya adalah membuat semacam game maze. Kalau dianalogikan seperti si tikus harus mencari jalan keluar dari ujung satu ke ujung yang lainnya melewati rintangan yang namanya labirin. Nah, seperti itu gamenya. Tapi di sini nanti kita buat simple saja, kita buat labirinnya tidak terlalu susah. Kalau mau membuat yang lebih susah lagi, bisa dikembangkan di selanjutnya. Seperti biasa, yang pertama kita bikin project baru di Scratch. Ini saya coba ganti ke bahasa Indonesia dulu. Seperti kemarin kita buat sprites baru, kemudian eh, di sini saya akan coba mengganti sprite si kucing dengan sprite yang lain. Kita cari uh, di sini ya. Pilih sprite dari pustaka. Kita buka, kita cari yang sekiranya cocok. Coba di sini apa ini? Hewan deh, hewan. Ya, karena biasanya yang main dalam labirin tikus, kita pakai sprite tikus. Di sini mouse, klik OK. Karena ini mungkin nanti terlalu besar untuk labirin yang kita buat, seperti kemarin kita resize mouse-nya ke ukuran yang lebih kecil. Oke, kita kembali ke script. Kita ambil kontrol dari kejadian, aksi dari kejadian. Seperti biasa, ketika bendera hijau diklik, kita ambil. Ini yang pertama, persiapan pertama. Selanjutnya, kalau backgroundnya putih ini kurang bagus sepertinya ya. Kayak itu, jadi kita bikin backdropnya lagi atau backgroundnya lagi seperti kemarin. Kita klik di stage atau latar ini, kemudian kita pilih latar dari pustaka yang gambar sebelah kirinya kuas. Kita buka, kita cari dapur-dapur. Tikus kan biasanya dapur tuh. Ada apa nggak ini dapur? Dapur-dapur. Oh, nggak ada. Cari yang ini aja, ROM. Kita masukkan, terserah nanti backgroundnya mau pakai apa. Kita kasih ROM, kemudian kita selanjutnya adalah membuat, ini backdrop yang pertama kita hapus saja. Close. Selanjutnya adalah membuat labirinnya. Untuk membuat labirinnya cukup gampang ya caranya. Kita buat sprite baru. Sini new sprite. Nih gambar sprite baru. Kita buat labirin. Anggaplah aja warnanya yang hitam deh. Kita buat, klik. Sorry, kalau yang ini nanti tidak ada fillnya yang di dalam, warna dalamnya nggak ada, kita undo. Nggak mau di undo, hapus dulu. Ini hapus, kita bikin baru, gambar sprite baru. Kita klik persegi panjang, jangan lupa klik yang sebelahnya ini. Kalau yang ini cuma gambar garis, yang sebelahnya ini menggambar garis dan blok warna untuk di dalamnya.
Pilih warna di sini, terserah mau kuning, merah. Di sini saya coba pakai hitam. Kita buat, set, udah jadi. Nah, oke, udah jadi. Kita kembali ke script, kita atur posisinya. Set. Nah, sekarang kita buat labirinnya. Nah, untuk menggunakan kembali sprite yang sudah kita buat tadi supaya nggak bikin eh, bikin baru yang banyak, kita bisa membuat lebih dari satu sprite. Kalau bentuknya sama, tidak usah membuat baru, cukup kita menggandakan sprite yang udah ada. Caranya, di sini klik sprite yang pengen digandakan, kita klik kanan, kemudian pilih gandakan. Nah, sudah jadi dua. Ini sprite yang kedua, kita bikin di sini, kita taruh. Nah, udah, kita gandakan lagi. Ini kita coba buat labirin sederhana. Tuh, udah, kita gandakan lagi. Sprite yang keempat, di mana dia nih? Oh, bentar. Dua, satu, dua. Ini cukup deh. Kita bikin jalan untuk mouse-nya, labirinnya. Yang keempat, di mana nih? Hapus dulu, nggak kelihatan. Nah, kita gandakan, kita bikin di sini. Hop, kita gandakan lagi. Di sini, buat lebih sempit ya. Oke, untuk labirinnya cukup. Sekarang kita balik ke sprite mouse. Di sini kita mengambil fungsi ketika bendera hijau diklik, maka dia akan melakukan apa? Yang pertama, seperti tutorial yang kemarin, anti mouse. Kita beri dulu kondisi awal si sprite mouse ini akan kayak gimana. Di sini saya akan coba, karena labirinnya jalannya ini nanti dimulai dari ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, atas, bawah lagi, dan atas. Nah, coba menghadapkan si mouse-nya ke arah sumbu Y ke bawah, berarti dia ke bawah nih ya, sudut 180. Seperti itu. Kemudian kita coba dulu dah, klik. Oke, sip, udah ke arah sudut 180 derajat atau ke bawah, bagian ke bawah sumbu Y. Seperti biasa, selanjutnya adalah kita posisikan dulu si mouse-nya ada di mana. Misal di sini, kemudian kita masukkan kondisi awalnya adalah dia koordinatnya ada di X min 218 dan di Y 121. Oke, kita masuk. Kita coba geser di sini. Apakah kalau bendera hijau diklik, apakah dia akan balik ke koordinat X min 218 atau Y 121? Coba. Oke, sip. Dia udah kembali ke posisi semula. Selanjutnya adalah kita mengambil fungsi dari kontrol. Nah, kita akan menggerakkan si mouse ini dengan menggunakan mouse terlebih dahulu. Nanti tutorial selanjutnya mungkin kita akan menggerakkan sprite menggunakan keyboard. Nah, yang pertama kita pakai mouse dulu. Kita ambil fungsi selamanya, kita taruh
Selamanya ini seperti kemarin maksudnya adalah dia akan melakukan sesuatu selamanya, selama game ini tidak berhenti atau ditekan tombol merah atau tidak diberi fungsi untuk berhenti, maka dia akan melakukan sesuatu yang ada di dalam blok selamanya ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita masukkan selamanya, kita ambil gerakan lagi. Kita akan mengarahkan muka dari, bukan muka sih ya, ini hadapnya si sprite mouse ke arah eh, pointer mouse. Jadi kita pilih dari fungsi gerakan, kita ambil mengarah ke, kita masukkan ke dalam fungsi selamanya, kita pilih mengarah ke pointer mouse. Nah, seperti itu. Ini seharusnya kalau kita jalankan, si mouse ini akan selalu menghadap pointer mouse kita. Kita coba. Udah mau belum? Nah, kayak gini ya. Oh, ini dia karena sudutnya ada di depan, maka harus ada sesuatu yang dirubah. Kita klik dulu, stop, kita keluarkan, stop. Kita cari fungsinya dulu. Oke, kita masukkan lagi coba fungsinya. Ini sepertinya di mouse-nya ini titik tengahnya bukan di tengah badan tapi di ujung mouse-nya. Ini dia. Aku di undo dulu, dikecilkan lagi. Klik, stop. Oh, ada yang salah. Kita ganti dulu, kembalikan ke yang tadi karena ini live. Nah, udah. Sementara kita kayak itu dulu, pergi ke pointer mouse. Oh, bukan. Kita ambil dulu, hapus, kita stop dulu. Klik. Klik. Nah, ini ada bug sepertinya. Kita ganti posisinya min 221. Kita stop, taran. Terus kita mengambil ke arah ke, sama kita ambil pointer mouse, kita coba run. Nah, ini kayaknya terlalu jauh ya. Stop dulu, sepertinya ada yang salah. Nah, stop, kita push. Stop. Balikan lagi ke sini dulu. Mouse-nya ditaruh di sini. Oh, karena dia nggak di tengah nih.
Nah, oh di sini ada tanda plus kelihatan. Jadi si spread kalau mau posisinya di tengah dia harus diarahkan ke yang tengah ini. Ada tanda plus di sini, nggak kelihatan. Nah, kita posisikan di tengah. Oke, kita kembalikan lagi ke posisinya dia. Kita stop, kita run, kita stop dulu. Kita cari pointernya. Nah, kita kembalikan ke min 205 dan 150. Kalau mau tahu posisi sprite secara live, kita bisa lihat di sini. Ini adalah posisi sprite yang secara live. Karena di Scratch dia akan memulai sesuatu, memulai posisi sprite dari posisi yang paling terakhir. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, ini udah benar. Oke, kita stop. Kita masukkan yang tadi mengarah ke, kita ambil karena ini tadi posisinya sudah di tengah, kostumnya di tengah-tengah tanda plus, kita kasih pointer mouse. Nah, di sini kita klik play, coba. Nah, ini sudah geraknya tidak terlalu karena titik tengah dari si sprite mouse ini benar-benar ada di tengah badannya. Kita stop dulu. Kemudian selanjutnya adalah membuat gerakan si mouse mengikuti pointer dari mouse kita. Nah, mouse komputer bukan mouse-nya sprite ya. Kayak gitu. Kita masukin fungsi kontrol. Kita ambil jika. Nah, ini. Kita masukkan lagi ke dalam fungsi selamanya. Maksudnya fungsi jika adalah seperti kemarin. Ini merupakan satu kondisi mempertanyakan sesuatu, mudahnya seperti itu. Dibacanya seperti ini, jika si mouse, karena ini ada dalamnya script yang kita run dalam sprite mouse, jika si mouse titik-titik, kemudian dia akan, nah seperti itu. Titik-titiknya kita isikan di dalam fungsinya jika. Nah, karena kita akan membuat fungsi si mouse untuk mengikuti kursor komputer kita atau pointer mouse kita, maka sekarang yang akan kita lakukan adalah ini untuk memberikan jarak. Yang pertama, kita memberikan perbandingan di sini. Kita ambil, kita cari distance itu gerakan ada di sensor. Nah, ini dia, kita ambil jarak. Nah, oh, sprite mouse nggak keluar. Klik dulu deh, coba. Mouse-nya kok nggak keluar, harusnya ini ada mouse. Oh iya benar, jika jarak dari pointer mouse, sejarak pointer mouse kita kasih 5, dia akan bergerak sebanyak berapa. Kita ambil gerakan, dia akan bergerak berapa langkah. Nah, kita masukin. Kita ganti, ini terserah mau berapa gerakan, kita coba 5 dulu. Kita klik. Nah, tuh udah bisa ngikutin si mouse-nya. Kalau kita ganti 10, dia lebih cepat lagi. Nah, ini terlalu cepat sih mungkin untuk ukuran tikus ya, larinya kenceng banget ini. Kita stop, kita ganti dulu 5, kayak gitu. Nah, udah ngikutin. Terus, nah ini. Nah, ada satu lagi karena dia
langsung ya, ini nggak ada waitingnya, mengikuti mouse, arah mouse. Kita kasih tunda dulu deh, ditunda, kita kasih sensor, tunggu. Tunggu ini mana ya, kontrol. Nah ini dia, tunggu, kita masukkan dulu di atasnya mengarah ke pointer mouse. Ini maksudnya adalah sebelum dia mengarah ke pointer mouse, dia akan diem dulu selama titik-titik detik. Nah detiknya ini kita kasih nilai, di sini kita coba kasih 5. Kita coba, harusnya dia akan diem selama 5 detik sebelum mengarah ke pointer mouse. Nah gitu, kita klik, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nah salah lagi. Tunggunya kita taruh di luar, jangan di selamanya. Kalau di selamanya kita kasih tunggu 5 detik, ketika dia berputar, ketika dia sudah mengarah ke mouse, dia akan nunggu lagi. Ketika mengarah ke mouse lagi, kita akan nunggu lagi. Kalau seperti ini, enggak ya. Dia nunggu dulu baru mengarah ke mouse. Jadi seperti itu. Kita klik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya udah ngarah tuh. Nah, udah jalan ya. Kita kasih fungsi tunggu. Oke, fungsi tunggunya sudah ada. Sekarang karena si tikusnya ini masih bisa nembus labirinnya. Nah, ini kan masih tembus nih. Masih bisa tembus. Sekarang kita kasih fungsi supaya si mouse ini ketika kena labirinnya, dia akan berhenti, atau kalau dalam game biasanya kalah ya. Jadi itu. Jadi sekarang sama lagi caranya, kita ambil lagi ketika bendera hijau diklik, kita ambil fungsi kontrol, kita ambil lagi selamanya. Nah, dia akan selamanya selama kita nggak stop gamenya, fungsi ini akan berfungsi. Kita ambil selanjutnya adalah sensor. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling mudah, yaitu ketika nanti si mouse menyentuh, maka menyentuh ini labirinnya, temboknya ini, tembok labirin, dia akan apa? Nah, yang pertama sama kayak yang ini tadi, kita ambil dulu jika kondisi, jika, terus sensornya kita ambil menyentuh. Jika si mouse ini menyentuh apa? Oh, bukan menyentuh yang ini. Kalau kita pakai menyentuh yang ini, kita bisa deskripsikan satu persatu dia akan menyentuh apa. Spread 1, spread 2, spread 3, spread 4, atau spread 5. Tapi karena untuk mempermudah dan seluruh sprite atau tembok labirin yang kita gunakan mempunyai warna yang sama, kita pakai sensor yang menyentuh warna hitam. Nah, menyentuh warna, di sini warnanya kita ganti apa? Ganti warnanya si sprite. Kita klik dulu ya di sini. Untuk milih warna kita klik dulu di sini. Kita ambil, karena warna yang dipinginkan adalah hitam, kita sorot ke tembok yang berwarna hitam ini, kita klik lagi. Oke, kekunci, sudah. Ngapain ketika si mouse ini sudah menyentuh tembok yang berwarna hitam ini, atau secara keseluruhan kita sebut kalau dia menyentuh warna hitam, adalah game over ya, gampangannya kayak gitu, game over. Tapi kurang seru kalau langsung berhenti tanpa ada sesuatu pesan. Kita ambil deh tampilan si tikus, kalau udah kena tembok maka dia akan, nah ini kita kasih dia suara ngomong nih ceritanya.
Oke, udah. Dan ketika arc ini, game akan kita buat berakhir. Jadi kita kasih kejadian kontrol, kita kasih fungsi berhenti semuanya. Kita coba dulu ya, berhentiin semua apakah benar. Cek 1, 2, 3, 4, 5. Ayo gerak. Tet. Ini udah berhenti, tapi dia mengatakan sesuatu. Nah, ini arc-nya ini belum nongol. Apa yang salah? Kita lihat dulu tampilannya. Coba kita ini dulu, berhentinya kita keluarin. Kita coba lagi. Kita tunggu 5 detik sampai dia gerak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih. Keluarkan dia. Kita stop. Karena arc-nya ini nggak berhenti-berhenti. Kita cari, katakan yang mempunyai waktu. Ini yang ini ada di atas. Dia akan mengatakan, kalau di sini kita ganti selama berapa detik nih? 1 detik aja deh, nggak usah lama-lama. Kita coba set 1, 2, 3, 4, 5. Ayo gerak tikusnya. Set, tuh gerak dia. Tuh gerak dia. Tet. Nah, karena masih bisa nembus, harusnya kita memberhentikan game karena dia menyentuh labirinnya. Ini kita kasih kontrol tadi, dia akan balik lagi ke posisi awal. Lah kita set seperti yang tadi deh, posisi awal. Kita ambil punyanya dia, kita gandakan. Nih bisa sama seperti sprite, bisa digandakan dengan mudah. Kita tempel lagi. Ketika dia nempel si labirin, dia akan kembali ke posisi awal. Maka permainan akan mengulang. Kita ganti, tidak berakhir, permainannya tidak berakhir, dibikin mengulang aja. Terus kita kasih nunggu lagi dia. Kita masukin nunggunya berapa? Oh, kelamaan, 5 detik. Nah, fungsi ini kita hapus. Kita coba run. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Nah, apakah dia akan balik ke posisi semula kalau si mouse ini kena labirinnya? Coba tek. Nah, tuh balik lagi. Oh, pause dia. Stop. Ternyata ada yang salah lagi. Nunggunya kita taruh luar lagi, jangan di situ. Tuh 2, 3, 4, 5. Tek. Nah, dia balik lagi sono. Tek. Tuh balik lagi. Tek. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Oke, udah. Stop. Mungkin kurang lama nunggu. Ganti 10 detik deh. Coba lagi. Tuh 2, 3, 4, 5. Ayo jalan. Yuk. Dek. Nah. Oh, penempatannya kita yang salah, bukan di sini. Ini adalah kondisi awal. Kita taruh di luarnya. Jika, nah ini. Stop. Nah, kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Up.
Oh, nggak keluar dia ngomongnya. Oke, berarti benar di sini 5 detik. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. Balik. Ah, oh, baru balik dia. Oke, benar, berarti kita taruh di luar. Sip. Ah, oke. Coba kalau nggak kita kasih waktu tunggu. Sama nggak? Ini mungkin sprite-nya ada bug karena RAM-nya. Nah, iya. Ini kayaknya di scratch-nya tidak membaca yang 5 detik tadi. Oke lah, kita sementara seperti ini dulu. Sama-sama belajar, wajar ya kalau ada yang salah. Kayak gitu, oke. Karena tidak bisa waktu tunggu, jadi kita bikin permainannya berakhir aja kalau kayak gitu. Kita coba dulu deh. Berhenti semuanya. Oke, kita run. Bendera hijau kita kenakan ke, dia harusnya berhenti. Nah, kayak gitu. Oke, sip. Jadi permainan akan berakhir ketika si mouse ini menyentuh labirinnya, tembok labirinnya. Berhenti dia, kembali ke kondisi awal dan permainan berhenti. Itu selanjutnya adalah kita membuat finish line-nya. Nah, kondisi kalau si mouse ini menang kayak gitu ya. Nah, kita bikin dulu lah sprite baru. Kita bikin gambar sprite baru. Kita bikin kotak lagi. Terus kita kasih warnanya hijau deh, hijau. Hijau. Kita bikin kotak. Kita taruh di tengah. Nah. Oke, kayaknya terlalu besar. Aduh, undo. Mana ini editnya? Ukurannya terlalu besar ya ini ya. Android. Kecilin. Taruh di tengah lagi. Nah, ini. Kita taruh di sini. Nah, karena belum ada tulisannya, kita coba kasih deh warnanya putih. Mana putih? Finish. Kecilin dikit. Nah, oke. Sekarang kita bikin ketika si mouse terkena mengenai si bendera finish ini atau sebaliknya, si bendera finish ini tersentuh sama si sprite mouse, maka permainan berakhir dan menang. Kalau yang sebaliknya tadi kan yang strip yang ini kan kalah. Nah, kalau yang ini kita bikin menang. Sama caranya,
script, kita ambil lagi bendera hijau, kita ambil lagi kontrol, selamanya, forever. Ketika si finish ini tersentuh, nah, kita ambil dulu kondisinya. Jika si bendera hijau ini, atau kalau di sini namanya square 6 ya, ini bisa diganti juga sih namanya, rename. Oh, nggak ada rename. Oke lah, kita pakai spread 6 dulu. Ini terkena menyentuh, kalau tadi si mouse menyentuh warna hitam, karena kita lebih susah mengetahui warna apa aja sih yang ada di mouse ini. Mungkin kalau di sini kelihatan ya ada abu-abu sama hitam, cuman karena kecil nggak jelas. Lebih mudahnya kita adalah menggunakan menyentuh yang paling atas. Jika si bendera hijau ini menyentuh mouse, nah spread ini kita pilih mouse, maka, nah ini kemudian, maka jika kemudian, nah kita kasih pesan tuh, dia akan ngapain, kayak gitu. Dia akan, misal sama deh, kita kasih ucapan selamat, hore, ya gini aja, dan permainan akan berakhir. Kita ambil fungsi dari kontrol, kita ambil fungsi berhenti semuanya. Oke, kita coba yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kencang banget nih masih. Wait. Ya, ayo. Kena. Wah, horenya nggak keluar. Ini mungkin bugnya Scratch kali ya. Seharusnya kalau dilihat dari scriptnya ini, dia keluar dulu hore, baru berhenti, dan horenya ini tidak ada interval waktu. Nah, ini Scratch yang saya pakai versi berapa ya ini ya? Oh, bukan ini. File, check for update. Sekarang version, mungkin ini versinya, versi 4.27. Nah, ini mungkin versinya. Nah, ini mungkin masih ada bug. Karena masih ada bug, kita ganti aja biar kelihatan pesannya. Kita hapus, ambil lagi tampilan, kita suruh ngomong dia berapa detik. Kalau nggak bug berarti karena dia berhenti, maka si itunya juga nggak berhenti, si say-nya ini atau katakannya ini berhenti juga, tapi harusnya enggak sih. Kita coba dulu kalau ada detiknya. Hore. Kita coba lagi gamenya, kita mulai. Baru keluar dia malah. Stop. Kita mulai dulu. Tuh, wah, 4, 5. Yuk. Set, pelan-pelan aja deh. Speed. Harusnya keluar. Keluar. Dan harusnya berhenti setelah 10 detik. Berhenti beneran dia udah. Kita stop karena kelamaan. Pengennya langsung keluar hore itu. Pengennya di sini langsung keluar hore. Kita ganti aja 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo jalan. Set. Hore, keluar. Aduh, telat kan dia. Nah, kayak gitu. Kayaknya emang ada bugnya atau gimana, nggak tahu nih ya. Jadi seperti itu game simple sederhana kita yang kedua. Kita review dulu dari yang awal.
Jadi intinya di sini kita punya secara umum tiga buah sprite. Yang pertama ada mouse, yang kedua ada temboknya labirin. Tembok labirin ini kita tidak harus membuat satu persatu karena di Scratch memungkinkan kita untuk menggandakan secara langsung sprite yang kita buat dengan cara diklik kanan, kemudian langsung digandakan, dia akan menjadi dua. Nah, ini langsung ada baru. Itu kemudian sprite yang ketiga adalah kita punya finish line atau di sini nama sprite-nya finish. Nah, kalau mau bikin yang ada namanya, kita bikin baru. Ini harusnya bisa di ada namanya nih harusnya. Bentar, kalau di Scratch yang satu itu bisa langsung bikin kalau nggak salah. Ini saya juga baru menggunakan Scratch yang kedua. Edit namanya mana ya? Oh, nggak ada edit nama. Dia langsung, oh info ini mungkin. Nah, ini dia edit namanya. Kita back, kita hapus, coba. Ah, seperti itu kalau mau edit nama ada di ini I. Coba kita ganti ini kan, ganti finish line. Nah, oke. Nah, seperti itu. Ternyata ada di pojoknya sini. Itu kita lanjut tadi reviewnya. Ada 3, mouse, tembok labirin sama finish line. Kemudian kita review scriptnya dari yang mouse terlebih dahulu. Karena ini juga nggak ada scriptnya, kita review dari yang ini dulu. Fungsi yang pertama adalah ini, fungsi yang pertama kita adalah memberikan fungsi untuk si mouse bergerak. Jadi seperti itu. Kalau kita baca satu persatu adalah seperti ini. Ketika bendera hijau diklik, maka posisi si mouse akan menghadap ke 180 derajat atau menghadap ke bawah. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika bendera hijau diklik, dia akan memposisikan diri pada koordinat X min 205 dan Y 150. Kemudian selanjutnya adalah dia akan menunggu waktu selama 5 detik sebelum dia melakukan aksi yang ada di dalam blok atau fungsi selamanya. Nah, fungsi selamanya ini akan terus bekerja sampai game ini berhenti. Jadi dia tidak akan berhenti kecuali ada aksi dari kita untuk memberhentikan game atau fungsi berhenti di sini. Fungsi berhenti kita ambil bisa dari kontrol berhenti. Seperti itu. Kemudian ngapain aja dia selamanya itu? Nah, karena ini adalah satu blok fungsi untuk menggerakkan si mouse, selamanya dia akan mengarah atau si mouse ini akan menghadap yang pertama pointer mouse. Kemudian jika dia akan mencek posisi untuk bergerak. Yang pertama dia ngeceknya adalah jika jarak dari pointer ke sprite mouse lebih dari 5, kemudian dia akan ngapain? Dia akan bergerak sebanyak 5 langkah. Jadi seperti itu. Ini blok fungsi mouse yang pertama. Ini blok fungsi untuk menggerakkan mouse-nya. Kemudian yang kedua adalah kita mengatur kondisi bagaimana si mouse ketika dia menyentuh tembok labirin, dia akan melakukan sesuatu. Di sini dalam game yang kita sama-sama bikin adalah kebetulan nih bloknya atau tembok labirinnya itu semuanya berwarna hitam. Jadi untuk mempermudah kita, ketika dia menyentuh warna hitam, dia akan ngapain. Dan itu berlaku selamanya.
selamanya sebelum game itu berhenti atau sebelum kita memberikan fungsi untuk berhenti. Nah, di sini membaca dari fungsi itu adalah ketika bendera hijau diklik, selamanya si mouse jika terkena warna hitam, karena kita memudahkan kalau menyentuh tembok labirin ini dan labirinnya berwarna hitam, dia akan ngapain? Dia akan meneriakkan nih. Si mouse ini akan berkata ah selama 1 detik. Terus dia ngapain lagi? Dia balik ke posisi semula. Kita set posisinya sama seperti posisi kondisi awal, yaitu min 205 di poin X dan di Y, sumbu Y di 150, dan karena dia menyentuh tembok labirin, maka permainan berhenti. Jadi kita beri fungsi berhenti semuanya. Nah, kalau berhenti script ini berarti script ini aja yang berhenti. Kalau script lain yang ada di sprite ini kita bisa ambil kondisi lagi tuh, sprite apa yang berhenti. Oh, kok sprite apa yang berhenti? Script apa yang berhenti? Misal kita ingin menghentikan script yang ada di atas ini, atau kita memasukkan script baru di bawahnya ini. Nah, seperti itu. Karena kita ingin menghentikan semua permainan, kita pilih semua. Oke, penjelasan yang ini sudah beres. Selanjutnya, si tembok nggak punya script karena scriptnya kita sudah jadikan satu di punyanya si mouse. Jadi dia diem aja nggak ngapa-ngapain nih tembok-temboknya. Lanjutnya kita cek script yang ada di sprite finish line. Nah, sama, ini lebih simple lagi adalah ketika bendera hijau diklik, nah sama, selamanya si kotak finish ini tuh atau finish line yang kita bikin itu ngapain sih? Nah, dia akan cari tahu aku sih kerjaannya ngapain sih gitu, kayak gitu kan. Jadi dia akan menanyakan sesuatu jika finish line, nah finish menyentuh si mouse, kemudian ngapain? Nah, si finish line akan memberikan pesan kepada kita, memberikan selamat kayak gitu. Hore! Dalam waktu 1 detik dan permainan berakhir. Alias kita berhentikan semua scriptnya. Seperti itu. Ini juga bisa diaplikasikan sebaliknya. Kita mungkin logika yang sama di finish line kita bisa juga taruh di mouse. Jadi kalau kita taruh di mouse, keadaannya bisa seperti ini. Kita coba bikin ini terakhir kejadian ketika bendera hijau diklik, dia selamanya, kemudian kita ambil jika, kemudian kita ambil sensor menyentuh finish line, sama aja dia akan ngapain. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi sekian dulu tutorial bersama-sama kita sama-sama membuat game Mouse Labyrinth. Nah, kita kasih judul itu aja, Mouse Labyrinth. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa cek deskripsi di bawah atau bisa kirim email di deskripsi di bawah juga. Ditunggu lagi tutorial membuat sesuatu atau membuat game menggunakan Scratch 2 Offline Editor selanjutnya. Terima kasih.